Apa ya? Di Besuki, Bu. Kelenteng. Kelenteng. Oh, oke, ya baik. Kalau rumah ada nggak? Belum. Karena biasanya terutama di kota-kota besar, gitu ya, itu ada seorang tokoh Cina yang ditunjuk untuk pemimpin orang Cina, masyarakat Cina oleh pemerintah kolonial. Itu levelnya yang paling tinggi mayor, ada kapitan, ada letnan Cina gitu. Nah, biasanya rumah-rumah mereka itu bagus gitu ya, karena dia tokoh masyarakat. Oke, lanjut lagi. Ya, mungkin Ibu dan Bapak ada yang mengenali tipe bangunan seperti ini, gitu ya. Ini adalah contoh yang komplit, gitu. Yang di bawah itu, yang foto itu adalah bangunan Chandranaya di Jakarta. Sekarang udah nggak seperti itu lagi, gitu ya, karena hanya tersisa 2 bangunan yang di tengah saja. Tapi kira-kira rumah seorang tokoh masyarakat Cina, apakah itu Cina Totok maupun Peranakan, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada rumah utama, kemudian di kiri kanannya itu ada bangunan sandingannya atau pavilionnya, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya membuat rekomendasi penetapan untuk bangunan berlanggar Cina dengan beberapa bangunan seperti ini, maka kita tidak perlu merekomendasikan satu persatu bangunan, tapi bisa satu kesatuan bangunan itu, gitu ya. Jadi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari beberapa bangunan yang saling bersambung ini bisa ditetapkan, direkomendasikan penetapannya sebagai satu bangunan. Lanjut. Nah, atau ditinggali oleh pembesar atau tokoh masyarakat, maka ujung dari bubungan atapnya itu akan meruncing ke atas menyerupai ekor burung walet. Nah, itu bedanya. Sementara kalau rumah orang biasa, maka bentuknya itu seperti tapal kuda yang paling bawah. Ya, jadi kalau kita lihat yang atas itu semua adalah rumah yang dihuni oleh tokoh masyarakat. Dia bisa jadi pejabat, bisa jadi kalau di Cina sana keluarga raja, gitu ya. Tapi kalau yang orang biasa, masyarakat biasa, itu ujung hubungannya itu tidak meruncing ke atas, tetapi seperti yang di bawah. Jadi kalau kita lihat dari samping itu seperti punggung kuda, gitu. Jadi itu salah satu yang membedakan tingkatan masyarakat di dalam masyarakat Cina itu kita bisa dilihat dari rumahnya. Lanjut, ya, kita masuk ke masa kolonial. Jadi perjumpaan pertama masyarakat di Nusantara dengan bangsa Eropa itu pada masa abad penjelajahan untuk mencari rempah-rempah. Itu di sekitar akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Di situ orang-orang Eropa itu berlomba-lomba untuk mencari sumber rempah-rempah. Kedatangan Eropa itu juga membawa pengaruh agama Kristen dan juga Katolik yang dibawa oleh mereka. Kemudian juga pada masa itu mulai muncul kota pertahanan, mulai muncul benteng, tembok kota, gitu ya. Awalnya ada benteng Portugis, benteng Spanyol, benteng VOC atau Belanda, dan juga benteng Inggris, tapi di kemudian hari tinggal yang benteng Belanda. Pengaruh Eropa itu meliputi juga gaya arsitekturnya masa itu, yaitu neoklasik dan juga perencanaan kota klasik Eropa. Dan baru sekitar 1,5 abad mereka ada di Nusantara, mereka baru beradaptasi dengan iklim dan gaya hidup lokal. Lanjut. Nah, ini contohnya benteng dan tembok kota, gitu ya. Jadi awalnya itu adalah benteng, tapi kemudian mereka setelah lama tinggal di situ dan settle, gitu ya, mereka memperluas wilayahnya dengan membangun tembok kota. Jadi mereka tinggal di dalam kota yang dikelilingi tembok. Contohnya Surabaya itu dulu juga ada merupakan kota yang dikelilingi oleh tembok dengan pusatnya ada di benteng. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada semua, gitu. Semarang juga seperti itu.